A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin, muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah hari ini kembali kita dalam majelis ilmu. Insya Allah tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang fikih sholat jenazah. Sholat jenazah merupakan salah satu kewajiban setiap muslim kepada muslim yang lain. Seperti mana yang Nabi sabdakan bahwa seorang muslim punya beberapa kewajiban terhadap saudaranya. Di antaranya adalah mengurusi atau mensolatkan jenazahnya. Maka tentu pengetahuan kita tentang sholat jenazah harus betul-betul mumpuni, setidaknya untuk keperluan keluarga, kerabat, serta sahabat-sahabat kita. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita berhadapan atau menghadapi proses pengurusan jenazah, maka tentu ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Bahwa umumnya orang yang meninggal dunia itu dalam kondisi mata yang terbuka, ya. Ini seperti mana yang disabdakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa ketika Abu Salamah wafat, maka Nabi masuk ke rumahnya, ya, dan ketika itu jenazah Abu Salamah dalam kondisi mata yang terbuka. Fa'aghmadahu, lalu Nabi menutupnya. Ya, lantas Nabi bersabda, "Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar." Ruh itu apabila dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarnya ruh itu diikuti oleh pandangan mata. Oleh sebab itu umumnya jenazah atau mayit, laki-laki atau perempuan, wafat dalam kondisi mata yang terbuka. Maka disunahkan kita untuk menutup, ya, kedua mata mereka, gitu ya. Dan jangan sampai terlambat, karena kalau ada jeda yang agak panjang itu membuat otot mata sudah kaku, ya, sehingga tidak bisa lagi ditutup. Ini yang kita perlu lakukan. Yang kedua, tentu ketika jenazah itu telah wafat atau telah disahkan wafat, kita mendoakan. Doa yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para ulama, yang pada intinya mendoakan ampunan untuk mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dan seterusnya, ya. Dan disunnahkan pula kita untuk mengikat dagunya, ya, agar tidak terbuka. Karena memang biasanya dalam kondisi seseorang telah menjadi jenazah atau mayit, maka rahangnya akan jatuh. Oleh sebab itu kita disunahkan untuk mengikat, ya, dagu mayit agar tidak jatuh atau tidak menganga, gitu ya. Nah, kemudian kita juga disunahkan untuk menutup jenazah, ya, menutup jenazah dengan kain. Jadi jangan buru-buru untuk diganti pakaiannya, ya. Jadi seraya menunggu karib kerabat, sahabat-sahabat, tetangga datang melayat, ya. Nah, kita menutup jenazah dengan kain, ya. Tentunya pastikan tidak ada aurat yang terbuka, terutama sekali jika memang ada keluarga yang datang atau ada sahabat yang bukan mahram datang. Selanjutnya, barulah kemudian kita melakukan tahapan-tahapan pengurusan jenazah. Ada 3 kewajiban tentunya yang perlu dilakukan, atau 4 kewajiban yang perlu dilakukan, ya, kaum muslimin kepada jenazah muslim, ya, atau muslimah. Yang pertama, memandikan jenazahnya, ya. Kemudian yang kedua, mengkafankan, ya. Yang ketiga, mensolatkan, dan yang keempat, mengebumikan. Ini 4 kewajiban kita kaum muslimin kepada muslim dan muslimah yang wafat, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagian tentang sholat jenazah. Hadirin
Muslimin, muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat jenazah ya, sepakat para ulama hukumnya fardu kifayah ya, wajib bagi sebagian kaum muslimin ya. Artinya jika sudah ada sebagian kaum muslimin yang menguruskan atau mensolatkan jenazah seseorang, maka gugur kewajiban dari kaum muslimin yang lain. Namun jika tidak ada yang mensolatkan jenazahnya, maka semua kaum muslimin yang ada di tempat itu, di tempat mayit itu wafat, maka mereka berdosa. Ya. Nah, fardu kifayah mensolatkan jenazah ini berlaku pada jenazah yang mati dalam kondisi normal atau bukan meninggal dalam keadaan syahid ya. Karena kalau meninggal dalam keadaan syahid, maka sepakat para ulama jenazahnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tapi langsung dikebumikan. Karena kemuliaan orang yang mati syahid, ya, kemudian mereka mendapatkan keistimewaan, insya Allah jenazah atau mayit mereka dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya diharapkan ketika kita menyelenggarakan sholat jenazah, kita mengundang sebanyak mungkin kaum muslimin. Ya, apakah dari kalangan keluarga, dari tetangga, karib kerabat, maupun sahabat-sahabat. Ya, semakin banyak kaum muslimin yang ikut mensolatkan, semakin baik. Dalam hadis Imam Muslim, bahwa banyaknya jamaah yang ikut mensolatkan insya Allah menjadi wasilah syafaat ya untuk mayit. Seperti mana yang Nabi sabdakan, ma min mayyitin, ya, tak seorang muslim pun yang wafat tusalli alaihi ummatun minal muslimin, ya, yang disolatkan oleh sekelompok umat Islam, ya belughuna mi'atan, yang jumlah mereka mencapai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fih, ya. Kemudian ketika 100 orang ini mendoakan mereka, insya Allah itu menjadi wasilah yang akan memberi syafaat pertolongan kepada mayit. Ini luar biasa. Oleh sebab itu kita undang sebanyak mungkin sahabat, kerabat, keluarga untuk mensolatkan jenazah. Kemudian juga pada hadis Imam Muslim yang lain, ya, Nabi juga bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, ya, tak seorang pun laki-laki muslim, ya, termasuk wanita muslimah yang wafat, fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, lalu jenazahnya disalatkan oleh 40 orang, la yusyrikuna billah, dan kesemua 40 orang itu tidak syirik, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi, melainkan dengan wasilah keberadaan mereka 40 orang yang mensolatkan akan menjadi wasilah syafaat untuk mayit. Ini hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ya menjadi hadis yang memotivasi kita untuk mendatangkan sebanyak mungkin ya kaum muslimin untuk mensolatkan jenazah keluarga ataupun sahabat-sahabat kita. Selanjutnya, siapakah yang lebih utama untuk memimpin sholat jenazah? Ya, sebagian masyarakat kita memandang ahli waris, apakah itu anak ya atau ayah atau paman. Sebagian ada yang mengatakan lebih afdol adalah dari kalangan orang-orang berilmu, ulama ya, para kiai ya, para habaib dan lain-lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan siapakah yang lebih utama memimpin sholat jenazah, terutama untuk sesi yang pertama, gelombang yang pertama, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, seperti mana memang ulama juga berbeda pendapat siapa al-aula bil imamah, ya, bisalah. Siapakah yang lebih layak atau lebih pantas menjadi imam di dalam sholat? Maka dalam sholat jenazah juga ada perbedaan, ya. Dalam mazhab Hanafi ya dikatakan bahwa yang paling layak, yang paling utama, yang paling afdol. Artinya boleh jadi kita tidak menunjuk orang ini, tetapi lebih afdal. Ya, lebih afdal adalah penguasa atau pemerintah. Jadi jika di tempat itu ada RT, ada RW, ada lurah, atau mungkin ada camat dan bupati, maka mereka lah yang lebih layak memimpin sholat jenazah. Gitu. Ya. Nah, setelah itu barulah imam setempat.
Nah, jadi ada ustadz atau ada imam masjid ya yang di mana tempat berdomisilinya jenazah, maka setelah tidak adanya penguasa atau pemimpin yang hadir, barulah imam setempat. Nah, kalau tidak ada imam setempat, barulah ahli waris. Ini dalam madhab Hanafi. Adapun dalam madhab Maliki dan Hambali, ya, maka yang paling afdal memimpin sholat jenazah adalah mereka yang diwasiatkan oleh mayit sebelum wafat untuk disolatkan jenazahnya atau untuk dipimpin sholat jenazahnya. Jadi yang paling afdal dalam madhab Maliki atau Hambali, ya, yang menjadi imam adalah orang yang mendapat wasiat. Gitu. Setelah itu baru penguasa dan barulah kemudian ahli waris. Adapun dalam madhab Syafi'i, ya, maka yang paling afdal memimpin sholat jenazah adalah ahli waris. Ya, boleh jadi anaknya, boleh jadi ayahnya, pamannya, atau karib kerabatnya. Setelah itu boleh orang lain kalau memang tidak ada ahli waris yang atau boleh jadi ada halangan. Ya, maka boleh penguasa, boleh pemerintah, atau boleh orang yang memang mampu atau bisa memimpin sholat jenazah. Ini dari segi siapa yang paling layak memimpin sholat jenazah. Selanjutnya yang kita perlu sampaikan, ya, bahwa dalam sholat jenazah, ya, ini ada beberapa adab-adab, ya, yang perlu diperhatikan, ya, nanti sebelum kita berbicara rukun-rukun sholatnya. Ya, nah, berbicara tentang adab-adabnya setelah tadi kita mengupayakan seramai mungkin kaum muslimin ikut mensolatkan, maka ketika akan mulai berbaris, ya, untuk melakukan sholat jenazah, maka perbanyaklah sopnya, ya, perbanyaklah sopnya, gitu, ya. Nah, itu seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat. Jadi biasanya Rasulullah dan para sahabat itu akan memperbanyak sufuf, ya, di dalam sholat jenazah. Nah, ini berbeda halnya dengan sholat pada umumnya, ya, di mana kita diperintahkan untuk memenuhkan sop yang pertama. Setelah itu baru sop yang kedua dan seterusnya, gitu ya. Nah, adapun dalam sholat jenazah justru yang disunnahkan itu adalah kita memperbanyak sop sholat, gitu ya. Nah, itu dikatakan misalnya dalam beberapa hadis, misalnya kata Rasul, barang siapa yang jenazahnya, ya, disolatkan oleh 3 sof, gitu ya, 3 sof kaum muslimin, maka wajib baginya mendapatkan syafaat atau wajib baginya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, juga pada hadis Imam At-Tirmidzi misalnya, ya, Nabi juga bersabda, man shalla alaihi sufuf, ya, salas sufuf faqad aujab, gitu ya. Nah, barang siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 3 sop kaum muslimin, maka baginya atau wajib baginya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka pada prinsipnya hadirin, ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ketika menyelenggarakan sholat jenazah, kita upayakan memperbanyak sop, ya. Ya, mungkin boleh jadi tidak memenuhi sop yang pertama, tapi kita perbanyak. Boleh jadi 3 sop, boleh jadi 4 sop atau lebih, ya. Dan sop itu tentu berbeda kondisinya dengan sop sholat pada umumnya, di mana kita biasanya memenuhkan sop sholat. Tetapi dalam sholat jenazah justru sunnahnya adalah kita memperbanyak sufuf, ya, memperbanyak sop. Walaupun ya sopnya tidak panjang atau tidak penuh, gitu ya. Nah, ini diantara adab-adab yang kita perlu perhatikan. Baik, selanjutnya ketika kita akan menyelenggarakan sholat jenazah, maka sunnah hukumnya kita meletakkan jenazah atau mayit laki-laki atau perempuan, termasuk anak-anak, itu di depan imam, ya, di depan imam, ya. Jadi ditaruh di depan imam. Kalau satu orang maka dia taruh di tengah-tengah sop kaum muslimin yang sholat jenazah. Itu jika memungkinkan, ya. Kalau jenazahnya 2 orang maka bisa ditaruh berbanjar begitu, ya, artinya bersop, ya, bersopnya mungkin melintang atau lurus, ya. Jadi tidak ada persoalan seandainya kita ingin mensolatkan beberapa orang jenazah, itu beberapa jenazah maksudnya, gitu ya. Jadi boleh, ya, walaupun tentu kata para ulama lebih afdal dan lebih utama disolatkan satu orang, artinya per jenazah itu jika memungkinkan.
Tapi jika boleh jadi karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya dan jenazahnya cukup banyak, maka kita boleh melakukan sholat jenazah secara kolektif. Artinya jenazah dikumpulkan dalam satu waktu, disolatkan secara serentak. Gitu, ya. Nah, ini jika memungkinkan jenazah diletakkan di depan imam. Jika tidak memungkinkan, maka bisa disimpan atau diletakkan di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di sebelah belakang. Gitu, ya. Nah, ini kalau misalnya ada beberapa hal yang memang tidak memungkinkan jenazah itu untuk diletakkan di depan. Jadi meletakkan jenazah ketika sholat jenazah di depan imam bukanlah sebuah rukun dan kewajiban. Dia hanya sesuatu yang mustahab, yang disunnahkan. Gitu, ya. Nah, selanjutnya, di manakah posisi imam ketika mensolatkan jenazah? Kita kadangkala memperhatikan di masyarakat ada perbedaan. Kadangkala ada imam yang berdiri di bagian kepala jenazah, ada yang berdiri di bagian bahu jenazah, ada yang di pinggang ataupun di bagian pantat jenazah. Ya, maka manakah pendapat yang benar? Nah, muslimin muslimat sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dalam hal ini ya memang ulama berbeda pendapat dan memang posisi imam itu bukanlah rukun dari bagian sholat jenazah, sehingga tidak ada persoalan sesungguhnya ketika posisinya boleh jadi tidak selalu sama, gitu ya, karena memang ya posisi yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu juga bukan pada posisi yang tetap, sehingga ulama membuat istimbat yang berbeda-beda. Dalam mazhab Hanafi misalnya, ya, baik jenazah itu laki-laki atau perempuan, maka tidak ada perbedaan. Posisi imam ya itu sejajar dengan dada mayit. Ya, jenazahnya laki-laki atau jenazahnya perempuan atau jenazahnya anak-anak, maka posisi imam itu sejajar dengan dada mayit. Ini dalam mazhab Hanafi. Adapun dalam mazhab Maliki ya, untuk jenazah laki-laki itu sejajar pinggang. Sejajar pinggang. Gitu ya. Adapun untuk jenazah perempuan itu sejajar bahu. Ya, ini adalah mazhab Maliki, gitu ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i ya, untuk jenazah laki-laki sejajar kepala, gitu. Adapun untuk jenazah perempuan, mohon maaf, sejajar pantat, gitu ya. Nah, jadi berbeda sedikit ya dengan mazhab Maliki, kebalikannya gitu ya. Dalam mazhab Maliki jenazah laki-laki imam berdiri itu di bagian pinggangnya, untuk jenazah perempuan di bagian bahunya. Sementara dalam mazhab Syafi'i untuk jenazah laki-laki imam berdiri di bagian kepala mayit ya. Adapun jenazah perempuan itu mohon maaf di bagian pantatnya, gitu. Kemudian dalam mazhab Hambali ya, ini hampir mirip dengan mazhab Syafi'i ya, hanya sedikit turun ke bawah gitu ya. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i jenazah laki-laki imam berdiri di bagian kepala, adapun dalam mazhab Hambali imam berdiri sejajar dada, dada mayit gitu ya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i imam berdiri ya untuk jenazah perempuan itu di bagian pantatnya, sementara untuk mazhab Hambali sejajar pinggang. Gitu. Nah, ini perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan posisi imam ya ketika berada di hadapan jenazah. Ya. Nah, selanjutnya ya setelah imam kemudian shofnya sudah disiapkan untuk melakukan sholat jenazah ya. Karena tidak ada ruku dan tidak ada sujud, maka posisi antara shaf ke shaf berikutnya ya tidak perlu ada jarak yang terlalu lebar ya. Jadi rapat juga tidak apa-apa karena tidak perlu ruang ya untuk ruku dan sujud. Nah, rukun-rukun sholat jenazah. Nah, ulama berbeda pendapat terkait dengan rukun-rukun sholat jenazah. Artinya apa saja yang wajib terpenuhi di dalam rangkaian sholat jenazah. Dalam mazhab Hanafi, ya, rukun sholat jenazah itu hanya ada dua. Yang pertama berdiri, dan yang kedua takbir 4 kali. Ya, nah, jadi selain itu maka dia termasuk sesuatu yang sunnah, gitu. Ya, kalau niat dalam mazhab Hanafi dia menjadi syarat, gitu ya. Nah, jadi sebelum melakukan sholat jenazah, gitu ya. Nah, rukunnya dalam mazhab Hanafi itu hanya ada dua. Pertama berdiri, yang kedua takbir 4 kali. Sehingga
ketika ada orang memimpin atau melakukan sholat jenazah tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa membaca salawat, ya, tanpa membaca doa, maka sah dalam pandangan madhab Hanafi. Karena rukun dalam madhab Hanafi hanyalah melakukan takbir 4 kali. Bacaan yang dibaca antar takbir atau sebelum takbir, ya, atau setelah takbir itu adalah sunnah, bukan termasuk rukun. Ya. Yang kedua, dalam madhab Maliki, ya, rukun sholat jenazah itu ada 5. Yang pertama niat, nah, ya. Jadi niat dalam madhab Maliki masuk rukun dalam sholat jenazah. Yang kedua berdiri, ya. Kemudian yang ketiga takbir 4 kali, ya. Kemudian yang keempat doa untuk mayit di setiap takbir. Artinya ada 4 kali doa dalam 4 takbir. Setelah itu barulah mengucapkan salam. Gitu ya. Nah, madhab Maliki sama dengan madhab Hanafi bahwa bacaan berupa Al-Fatihah dan salawat bukanlah rukun di dalam sholat jenazah. Gitu ya. Yang rukun itu adalah takbir 4 kali dan berdoa untuk mayit di 4 takbir itu. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Namun ada kesamaan dalam madhab Hanafi dan Maliki bahwa tidak wajibnya membaca Al-Fatihah dan tidak rukun pula membaca salawat. Adapun dalam madhab Syafi'i, ya, seperti mana yang dipraktekkan di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan beberapa negara yang mengamalkan madhab Syafi'i, sholat jenazah memiliki 7 rukun. Ya, rukun yang pertama niat, ya, di awal sholat. Kemudian yang kedua berdiri, ya. Setelah itu takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Gitu, ya. Jadi takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Nah, setelah takbir yang pertama, rukun yang keempat membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini rukun dalam madhab Syafi'i, ya. Kemudian rukun yang kelima, setelah takbir yang kedua membaca salawat. Ya, sekurang-kurangnya salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasyahud. Kemudian yang rukun yang keenam, berdoa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Nah, jadi ini juga rukun, ya. Sekurang-kurangnya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihu wa'fu anhu, ya. Kemudian rukun yang terakhir salam setelah takbir yang keempat, gitu, ya. Nah, jadi setelah takbir yang keempat dalam madhab Syafi'i itu rukunnya adalah langsung mengucapkan salam. Adapun misalnya sebagian masyarakat kita atau kita sendiri mengamalkan ada tambahan doa, ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, maka ini sunnah dalam madhab Syafi'i, bukan bagian dari rukun sholat, ya. Kemudian itu, ya, kemudian rukun, ya, sholat jenazah dalam pandangan madhab Syafi'i. Nah, dalam madhab Hambali, ya, sebenarnya tidak ada perbedaan, ya, yang signifikan, ya, hanya ada pada detail-detail yang sedikit saja. Secara umum, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa dalam sholat jenazah antara madhab Syafi'i dan Hambali itu sama. Ada 7 rukun dari mulai niat sampai mengucapkan salam, gitu, ya. Nah, ini hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang fikih sholat jenazah, ya. Nah, setelah kita menyelesaikan kesemua rukun, kemudian kita mengucapkan salam, ya, maka selesailah penyelenggaraan sholat jenazah. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan semua rukun, tidak ada tambahan rukun yang lain. Adapun kalau ada praktek di sebagian masyarakat kembali mendoakan, ya, maka dalam bab doa kata para ulama dia muwassa, artinya diluaskan. Silakan, ya, selama tidak diyakini hal itu merupakan suatu tuntunan dan syariat, ya, karena rukunnya sudah dijelaskan bahwa berdoa, ya, untuk mayit, ya, ketika sholat jenazah dilakukan ketika sedang melakukan ibadah sholat jenazah. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan seputar fikih sholat jenazah. Semoga memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada kita semua, sehingga apabila kita mendapatkan kesempatan, ya, untuk terlibat sholat jenazah, kita sudah lebih mengetahui, lebih memahami, dan mengilmui tentang sholat jenazah. Semoga bermanfaat. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.